A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Prof. Safnil, Ibu Wisma Yunita sebagai narasumber pada pagi hari ini. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ibu peserta, Bu Desi dan Bapak Ibu lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Selamat datang dan selamat bergabung dalam pelatihan penulisan artikel jurnal nasional untuk guru bahasa Inggris di Kota Lubuk Linggau. Jadi meskipun judulnya di Kota Lubuk Linggau, tapi kami membuka peluang bagi Bapak dan Ibu yang berada di sekitar Lubuk Linggau, apakah itu di kabupaten ya, atau mungkin di Musirawas dan lain sebagainya untuk bergabung di sini. Dan kemarin sudah kami bagikan juga flyernya, dan silakan kalau misalnya masih ada teman-teman yang ingin bergabung pada hari ini, kami masih membuka peluang untuk itu karena kita masih sampai jam 12. Jadi sayang sekali kalau misalnya Bapak dan Ibu semuanya tidak mengikuti sampai akhir ya, karena memang materinya bagus-bagus pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan sedikit mengenai rundown acara kita pada pagi hari ini ya. Jadi yang pertama itu pembukaan seperti yang sudah berlangsung saat ini, lalu yang kedua nanti materinya kita bagi dua sesi ya Bapak dan Ibu. Yang pertama itu dari Prof. Safnil dulu, lalu berikutnya dari Ibu Dr. Wisma Yunita. Dan setelah itu baru kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi nanti untuk sesi tanya jawab, silakan Bapak dan Ibu mau raise hand langsung ya. Nanti klik raise hand atau misalnya menuliskan di chat. Nanti saya yang bacakan seperti itu. Dan untuk yang daftar hadir nanti kami harapkan bisa diisi ya. Kita masuk ke sesi kedua ya Bapak dan Ibu semuanya, kepada Ibu Wisma Yunita untuk pemateri kita yang kedua. Sebelumnya saya akan membacakan dulu kurikulum vitae dari Ibu Wisma. Nama lengkap Dr. Wisma Yunita MPD. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala UPT Bahasa. Home base-nya di program studi S2 Pendidikan Bahasa Inggris, dan untuk pengalaman publikasi juga banyak Bapak dan Ibu. Jadi nanti seperti yang disampaikan tadi, kalau misalnya di searching di Google, itu nama Ibu Wisma itu akan banyak sekali muncul ya, di Google Scholar ataupun di ResearchGate. Dan beliau sering meneliti tentang HOT ya, HOT, lalu yang berikutnya juga grammar dan tentang assessment. Yang di sini kalau kita bacakan satu-satu waktunya nggak cukup ya Bapak dan Ibu. Jadi kita langsung saja mengundang Ibu Wisma Yunita untuk menyajikan materi beliau yang bertemakan tentang jenis-jenis jurnal, lalu yang berikutnya bagaimana submit ya, bagaimana kita meregistrasi diri kita untuk masuk ke OJS ya, karena sekarang jurnal sudah berbasis OJS. Baiklah, pada Ibu Wisma, disilakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Ira. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar dengan bisa Ibu. Baik, ya baik. Yang saya hormati Prof. Safnil, nah, ini betul-betul adalah guru besar. Guru saya dari S1 sampai sekarang tetap juga Bapak saya. Bagi saya ini banyak sekali ilmu yang beliau berikan gitu, baik ilmu tentang academic writing maupun tentang ilmu hidup gitu. Jadi beliau ini memang mentor yang panutan buat saya, selalu bilang ini inspirator untuk saya untuk diikuti nanti jadi di prodi bila beliau nanti pensiun katanya 8 tahun lagi ya Pak ya. Saya ingin bisa mungkin juga mengikuti jejak beliau menjadi guru besar seperti yang beliau sudah ini kan sekarang. Belajar terus memang tidak pernah berhenti, walaupun tadi saya suka dengan kata Prof, orang yang produktif itu adalah orang yang sibuk, itu benar. Yang saya hormati lagi
Ibu Desi yang menjadi Ketua MDMP di Lubuk Linggau, dan Ibu Ira tentu saja yang membuat semua ini bisa terjadi hari ini. Bapak Ibu dan yang lainnya yang hadir pada saat ini, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bisa menerima materi kita hari ini yang saya pikir itu memang sangat berguna untuk guru, walaupun mungkin guru belum banyak ya menulis artikel ilmiah atau mungkin baru sebatas supaya saya bisa naik pangkat lagi lebih tinggi gitu ya. Tapi saya yakin ke depannya hal ini kementerian juga akan terus meminta Ibu Bapak mungkin bahkan sampai juga pada level seperti kami dosen juga, karena undang-undang guru dan dosen itu sebenarnya kan setara ya, guru dan dosen. Jadi mungkin tapi guru akan pelan-pelan akan digiring juga untuk membuat publikasi. Saya pikir belajar hal ini pada saat ini lebih awal itu adalah suatu kesempatan yang baik, dan di materi-materi itu nanti pasti akan berguna. Nah, izinkan saya menyampaikan 3 hal. Ini saya share screen ya, Bu Ira. Ya, Bu. Oke, kemudian. Ya, saya ingin menyampaikan materi tentang jurnal ilmiah, cara registrasi dan submit artikelnya. Nah, berarti harus dihilangkan ini. Oke. Ya, jurnal ilmiah, cara registrasi dan submit artikel. Jadi kegiatan ini pengabdian pada masyarakat. Bapak Ibu, sayang sebenarnya kalau saya bilang kenapa cuma sedikit yang hadir gitu ya. Harusnya kalau banyak itu mantap itu, karena di Linggau jadinya tersebarlah ilmu ini gitu ya. Pertama itu jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah itu adalah terbitan berkala yang berisi kumpulan artikel yang diterbitkan secara reguler. Bisa 2, bisa 3 kali, atau bisa 4 kali dalam satu tahun, atau mungkin lebih dari itu. Kemudian di jurnal ilmiah ini, artikel dalam jurnal ilmiah ini meliputi laporan penelitian, atau literatur review, proposal mengenai teori yang belum diuji, atau artikel opini. Jadi bisa banyak jenis di sini, tapi pada umumnya lebih kepada artikel ilmiah ya, yang atau artikel penelitian. Kemudian artikel ini biasanya diproduksi atau ditulis oleh guru atau individu dalam komunitas ilmuwan seperti ya guru, dosen itu adalah praktisi dalam bidang satu bidang ataupun dalam baik bidang yang lainnya, dosen, peneliti, profesor ataupun juga jurnalis. Itu bisa saja menjadi menulis jurnal ilmiah ini, tapi memang lebih populer di bidang di perguruan tinggi atau oleh dosen atau peneliti ya. Nah, ini saya harus share juga kepada Ibu Bapak bahwa banyak di kampus itu ketika mahasiswa berada di sekitar mahasiswa mereka bilang begini, ketika mereka mau tamat, oh saya tuh belum bikin jurnal, katanya gitu kan. Nah, jadi harus bedakan yang mana jurnal, yang mana artikel. Yang sebenarnya, oh saya tuh belum bikin artikel dan belum disubmit seperti itu. Jadi bukan bikin jurnal ya Bapak Ibu ya. Nanti salahnya orang dengarnya, berarti kan nanti dia bilang, oh nggak bisa ya bedakan artikel dengan jurnal. Jadi jurnal itu adalah ini, misalnya journal ya, itu adalah kumpulan artikel-artikel dan di dalam journal itu. Kalau yang kita mahasiswa suka harus tulis pada akhir masa studinya itu adalah artikel yang di sebelah ini. Nah, bentuknya seperti ini. Bagian dari jurnal ya. Jadi yang hadir hari ini jangan salah lagi, oh aku belum menulis jurnal, aku naik pangkat belum ada jurnal. Bukan gitu, tapi belum ada artikel ya. Kalau jurnal itu nanti managing editornya, chief editornya kayak Prof yang itu akan mengurus itu gitu ya. Nah, kemudian jurnal ilmiah ini atau fungsinya adalah untuk meregistrasi kegiatan kecendekiaan atau semua hal yang kita dalam bidang kita akademik itu yang hasil karya kita bisa dipublikasikan di sini dan diregistrasi oleh jurnal ilmiah. Kemudian mensertifikasi juga kegiatan yang dilakukan itu.
sehingga dia, tentu saja untuk artikel yang memenuhi persyaratan minimum, misalnya ya pasti ada bagian-bagiannya, paling tidak bagian imrak gitu deh. Introduction-nya ada, methodnya, result and discussion, and conclusion seperti itu. Kemudian mendiseminasikannya, artinya menyebarkannya kepada publik sehingga bisa diakses melalui mungkin open access journal itu tadi. Kemudian juga mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan kecenderungan hampir sama dengan itu, dan maksudnya itu menyampaikannya kepada khalayak yang lebih luas. Kemudian jenis jurnal ilmiah itu ada kalau di dalam berdasarkan oleh kementerian kita itu dia mengklasifikasikan menjadi 4: jurnal nasional terakreditasi, dan jurnal internasional, dan internasional bereputasi. Nah, apa itu jurnal nasional? Jurnal nasional berarti dia jurnal yang belum terakreditasi nasional, tapi sebutnya jurnal nasional, atau juga kadang Prof disebut itu jurnal lokal seperti itu. Tapi dia belum terakreditasi SINTA gitu ya. Nah, kemudian kriterianya biasanya itu adalah untuk yang secara umumnya ya, karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah, memiliki ISSN dan versi online-nya, kemudian dikelola secara profesional. Ini sebenarnya rata-rata seperti ini, tapi ini kan kita mulai dari nasionalnya dulu. Kemudian yang bertujuan menampung mengkomunikasikan hasil penelitian ilmiah dalam bidang ilmu tertentu. Kemudian ditujukan kepada masyarakat ilmiah atau peneliti, diterbitkan oleh penerbit atau badan ilmiah atau organisasi profesi atau institusi perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi, organisasi profesi seperti TEFLIN ataupun PSPBI ataupun misalnya ILTIM itu bisa saja mempunyai satu jurnal ilmiah. Kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jadi tetapi kalau dia bahasa Inggris biasanya ada abstraknya bahasa Indonesia, kadang-kadang begitu, tapi kadang-kadang kalau yang memang itu nanti enggak. Kemudian membuat karya ilmiah dari minimal dari 2 institusi. Nah, jadi cuman isi jurnal itu misalnya di Linggau ada ini bikin itu cuma isinya orang prodi itu semua atau dari kelompok itu aja. Nah, itu nggak bisa. Jadi harus ada beda institusinya, minimal 2 gitu. Dan mempunyai dewan redaksi, editor yang ahli di bidangnya. Tentu saja biasanya kalau dia bahasa Inggris itu pasti ahli-ahlinya itu adalah orang-orang di bidang bahasa Inggris itu tadi. Kalau dia multi itu lain lagi ceritanya, biasa karena di satu bidang ilmu gitu ya. Dan kalau misalnya itu nanti diambil hukumnya dihitung itu bisa dihargai 15 poinnya. Kemudian kriterianya itu sudah ada peraturannya semua. Jadi yang tadi saya sebutkan bahwa jurnal nasional terakreditasi, inilah peraturan-peraturan yang menyatakan bahwa jurnal itu terakreditasi. Ya. Terus sudah. Tadi sudah nasional ya, sekarang nasional terakreditasi. Nah kemudian juga sekarang itu ada Arjuna dan juga indeks SINTA itu penting. Jadi kita juga bisa nanti cek di SINTA-nya kalau yang terakreditasi. Nah kalau yang terakreditasi itu, kalau tadi jurnal nasional yang saja itu tuh lokal. Kalau jurnal nasional terakreditasi berarti dia sudah terindeks SINTA 1 sampai SINTA 6. Nah SINTA 1 itu tadi Scopus atau udah masuk yang internasional yang bereputasi dia nanti. Nah, kemudian ada SINTA 2, SINTA 3, 4, 5, dan 6. Nah, mereka itu biasanya kalau 6 itu baru tumbuh, baru mulai menulis. Kadang-kadang dia baru lepas sedikit dari jurnal nasional, gitu. Kemudian 5. Nah, kalau publikasi, mungkin untuk S2 nanti tamat, itu ya mungkin di jurnal SINTA 2 atau 3, kayak gitu. Atau minimum 4, kalau sudah biasanya sudah terlalu dekat, butuh syarat untuk tamat, seperti itu ya. Bisa ke situ. Kemudian contoh jurnal nasional yang terindeks SINTA itu tadi, ini adalah yang di prodi kita tentu saja, di prodi S2 bahasa Inggris itu yang managing editornya adalah Prof. Dengan Pak Aziz, yang editor in chief-nya Prof. Dan managing editornya Pak Aziz, itu Joel. Joel ini tumbuh dari ini sampai, ini merupakan salah satu jurnal yang paling tinggi ya Prof ya, yang di UNIP ya. Jadi di UNIP itu yang paling tinggi SINTA-nya itu adalah
Joal. Jadi S2 bahasa Inggris kita ini bisa cukup dibanggakan, nanti bilang bukan membanggakan diri itu, tapi memang faktanya kita prodinya sudah unggul, jurnalnya juga sudah Sinta 2, itu bukan gampang ya untuk merangkak menjadi Sinta 2 itu. Nah, untuk publikasinya juga masih cukup murah kalau misalnya sama 1 juta. Karena ada di Uniku itu malah 2,5 juta untuk publish satu yang juga Sinta 2. Jadi masing-masing jurnal itu punya kebijakan sendiri, tergantung pada institusinya masing-masing dan peraturannya. Nah, untuk Joal itu menurut saya masih sangat make sense untuk kita menulis dan memasukkannya ke sini. Ini betul-betul Prodi S2 banggakan untuk jurnal ini, dan terutama di UNIP juga paling tinggi. Karena dia juga sudah terindeks DOAJ. Nah, kemudian Sinta 2 juga itu ada di JELS. JELS ini IAIN Kediri, Sinta 2 juga. Ini saya screenshotkan yang bagian depannya. Kemudian contoh yang Sinta 3. Kalau Sinta 1 kan udah masuk internasional ya, nanti saya kasih tahu juga. Kayak tadi kata Prof itu ada SEAL ya, itu SEAL itu, atau TEFLIN itu Sinta 1. Nah, ini jurnal nasional terakreditasi terindeks Sinta 3, itu ada Ethical Lingua dari IAIN Palopo. Nah, ini kemarin saya sempat terbit juga di sini, sudah tadi dijual juga ada. Nanti kemudian juga ada Sinta 4. Sinta 4 ini kita di Prodi S1 Bahasa Inggris, itu ada JET, Journal of English Education and Teaching, itu dia Sinta 4. Ini publikasi untuk mostly di Bengkulu, tapi juga udah ada yang dari luar daerah, udah dari dosen juga. Jadi Sinta 4 mungkin nanti bisa juga naik menjadi Sinta yang lebih tinggi, 3 atau 2. Kemudian Sinta 5 itu dari Unrika, ada Anglo-Saxon. Nah, inilah jurnal Sinta 5 yang mungkin baru biasanya itu. Nanti dia akan terus mengejar untuk naik lagi ke tangga selanjutnya yang lebih tinggi. Nah, Sinta 5 boleh kalau misalnya, saya pikir untuk guru saya tidak update dengan syarat untuk kenaikan pangkat Bapak Ibu untuk guru ya. Tapi kalau misalnya jurnal yang penting itu jurnal nasional terindeks Sinta atau terakreditasi, saya pikir itu udah cukup mencukupi untuk naik pangkat gitu ya. Sinta 5 ini bisa juga dipakai. Tapi kalau enggak, kenapa tidak Sinta 4 gitu. Paling enggak mungkin publish itu, kalau saya sendiri saya set paling tidak publishnya itu di Sinta 4. Tidak mau di Sinta 5 atau 6 gitu. Ya, 4 lah yang paling rendah, nanti yang lainnya boleh di Sinta 2, 3 gitu. Sekarang masih main di 2, 3, 4. Kemudian Sinta 6 ini ada dari Unimed, Pelangi Pendidikan. Ini lebih ke pendidikan, bukan bahasa Inggris saja. Terus kemudian untuk mengecek apa saja jurnal-jurnal, bagaimana indeksnya dan segala macam, Bapak Ibu boleh mengecek website Sinta Kemdikbud itu di sintakemdikbud.go.id ini. Nah, ini nanti bisa dikepoin semua hal terkait jurnal mana, apa saja di universitas mana asalnya, indeksnya, itu berapa impact factors-nya, berapa ini apa yang sudah apa namanya itu indeksnya, dia sudah berapa di listasi, seperti itu ada di sini. Kemudian jurnal internasional. Nah, kalau jurnal internasional ini dia berbahasa PBB yang Bapak Ibu pasti sudah tahu, yang Inggris, Indonesia, Inggris, China ya, Prancis, dan bahasa PBB yang diakui yang 5 saya lupa. Nanti kemudian juga ada yang terindeks bereputasi tinggi dan memiliki impact, kalau ini ya. Dan kemudian terindeks bereputasi tinggi namun tidak memiliki impact factor juga ada. Jurnal yang terindeks pada pengindeks bereputasi sedang. Nah, kriteria jurnal internasional ini secara umum, ini tadi, ini dia. Bahasa yang digunakan adalah bahasa PBB Inggris, Prancis, Spanyol, Arab, dan China. Kemudian pengelolaan naskah sedemikian rupa sehingga itu bukan hanya terima-terima begitu saja ya, tapi ada prosesnya dan ada keteraturan terbitnya. Berkualitas, itu bisa tengok dari ini. Kita itu kalau dalam bidang misalnya ya ELT, pengajaran bahasa Inggris itu editorial board itu pasti nama-nama itu ada nama-nama yang orang yang kita kenal misalnya di bidang ilmu kita, karena itulah yang menjadi lingkup circle akademik kita.
Misalnya dari Prof. Sahnil, misalnya kalau Prof. Sahnil ketika itu banyak ada di mana-mana. Nah, kita bisa tengok beliau ini menjadi dewan atau editor board atau menjadi reviewer di banyak jurnal. Saya kalau search, oh ada. Terus kemudian dibaca oleh banyak orang di bidangnya. Kalau di bidang kita berarti di bidang bahasa Inggris. Dan kita bisa tahu kapan sirkulasinya, kapan terbitnya, volumenya berapa dalam 1 tahun seperti itu. Kemudian menjadi acuan banyak peneliti dengan cara mensitasi. Jadi kalau peneliti mau menulis, saya mau cari ini deh tulisannya seperti ke jurnal itu, nanti dia download dari situ itu. Kalau artikel itu menjadi yang dimuat itu berkualitas dan dilihat dari topik dan daftar acuannya. Jadi Bapak Ibu, ini menjadi satu hal yang perlu saya sampaikan. Ketika Bapak Ibu menulis artikel, kalau saya ketika review artikel, saya pergi sebelum nengok depannya itu, kadang-kadang saya langsung nengok ke referensinya. Halaman belakang, referensi langsung. Saya lihat apakah referensinya itu masih muda-muda, artinya mungkin 2002, 2021, 2020, seperti itu. Atau sudah tua-tua, gitu, yang lama-lama. Kalau lama-lama, there's nothing new about it. Nah, kemudian, apakah banyak buku, proporsinya berapa? Seharusnya dia banyak, proporsinya itu adalah artikel jurnal yang terbaru. Jadi mungkin 5 tahun terakhir. Kalau buku mungkin 10 tahun terakhir, kecuali untuk buku-buku yang sangat fundamental seperti Rod Ellis ataupun yang Jeremy Harmer seperti itu. Tapi tetap mereka juga punya kok yang barunya seperti itu. Nah, ini nanti juga di sini juga disampaikan ya, penjemah artikel atau naskahnya itu berasal dari banyak negara, bukan cuma dari 2 atau 1 saja. Kemudian di sini lagi ada penelaahnya juga berasal dari banyak negara, menawarkan offering atau reprint, kemudian on schedule terbitnya, kalau dia terbit dia harusnya Februari sudah terbit, tapi pas kita cek belum terbit juga. Nah, itu berarti ada masalah dengan pengelolaannya, gitu kan. Kemudian penerbitannya juga karena dia sudah internasional tidak terkendala oleh dana. Bukan jurnal jurusan fakultas atau nilai. Kemudian ini hampir sama ya nanti semuanya. Artikel yang dominannya 80% original, dan itu nanti kita bisa lihat hal ini ketika kita melihat guidelines atau about tentang jurnal itu. Nah, kemudian tersedia indeks untuk setiap volumenya dan mempunyai impact factor seperti itu. Nanti apa sih impact factor? Nah, itu nanti impact factor itu adalah seberapa banyak ya tulisan itu memberikan divisitasi sama orang, itu dilihat oleh penulis-penulis yang juga sedang menulis atau mempublikasikan artikel ininya. Kemudian kriteria tambahnya itu dia bisa dilihat di mempunyai impact factor, kemudian bisa ada isi Thomson Reuters atau Simago, ini SJR-nya. Kemudian kalau dia nilainya itu kalau internasional itu dia 40 maksimum. Dan juga ada Web of Science Focus dan sampai ini adalah indeks yang ada di internasional. Terus ini contoh untuk jurnal yang internasional terindeks Scopus. Ini adalah IJAL. IJAL ini dari punya UPI terindeks Scopus. Sinta berapa sekarang? Masih sudah Sinta 1 kah? Kalau IJAL sama KCL ya. Nah, Scopus kuartal 2. Kuartal 2 ya, kuartal 2. Karena dia itu kan bergerak terus setiap tahun. Tahun ini saya baru tahu kalau CLE udah naik ke 1. That's good. CLE dan IJOLE. IJOLE ya. Berarti apa namanya IJAL dengan Teflon 2. 2 ya. 2. Nah, ini sekarang kita ada, nah ini kemarin jurnal internasional ini Q1. Ini di Polandia. Saya coba masukkan artikel ke sini, kemudian sudah mendapatkan feedback. Belum ada diolah lagi. Mungkin akan pindah ke CLE tadi kalau Prof bilang kalau ada kerjasama kita itu nanti saya pengen ngobrol nanti sama Prof. Ini yang Sinta 1, yang Q1. Jadi Q itu kan ada 4, Q1, Q2, Q3, Q4. Jadi Q4 bukan yang paling tinggi, yang paling rendah ya. Jadi Q1 yang paling tinggi. Nah, ini yang Q1. Studies in Second Language Learning and Teaching. Ini menjadi rujukan yang saya suka sekali pengen publish di sini karena ada ahlinya di sini nih. Memang di bidang saya gitu ya.
pengen tampil di situ satu hari nanti dapat. Kemudian, nah untuk jurnal di bidang bahasa Inggris itu Bapak Ibu bisa juga akses di YouTube saya, YouTube channel di sini ya. Ini sebenarnya kegiatan dulu ada pengabdian gitu, jadi saya upload di sini. Nah itu jurnal di bidang bahasa Inggris. Di sini Bapak Ibu nanti bisa juga nonton apa aja yang nasional, internasional di bidang bahasa Inggris itu nanti. Sekitar berapa menit itu, sekitar 15 menit, tidak terlalu lama. Nah, kemudian kita ke jurnal Predator. Sebelum ke jurnal Predator, apa sih jurnal Predator? Jurnal yang memang scam ya, tidak layak kita mempublikasikan artikel kita di sana. Dia biasanya banyaknya kalau di Indonesia kalau sudah Sinta itu sudah gitu. Tapi kalau internasional tuh harus hati-hati karena kadang-kadang dia itu mencari artikel kita, dia nanti ujung-ujungnya minta uang untuk publikasinya banyak dan tidak bereputasi. Nanti saya sampaikan ciri-cirinya. Jurnal Predator itu sebuah jurnal ilmiah yang proses penerbitannya artikelnya tidak melalui proses yang normal. Artinya submit sekali langsung oke gitu, langsung bayar gitu. Kamu nanti bisa terbit. Nah itu quick submit itu ya. Itu hati-hati. Kemudian dia tujuannya memang untuk meraup keuntungan sebanyak mungkin. Dia nggak peduli sih publikasinya itu bagus atau enggak. Pokoknya kamu mau publish ya saya bantu. Dan biasanya itu sangat sering meng-email kita. Kalau saya ignore itu ada email gitu nanti mau publikasi dia segala macam saya nggak mau. Kalau saya mau publish di suatu tempat saya memang betul alias kepoin dulu itu jurnal gitu. Nah supaya terhindar dari itu tadi yang predator. Kemudian dia juga rawan plagiarisme karena tadi dia quick submit udah oke aja gitu kan nggak tanpa cek gitu. Nah, ini juga akibatnya kita bisa reputasi kita ikut menjadi buruk kalau publikasi di sini. Dan dia ini juga memproporsikan dirinya sangat gencar. Itu tadi, kesannya dia memang email kita, tapi dia di sana dipublis tidak dicek dan segala macam. Nah, kemudian juga ciri-cirinya itu lagi proses penyuntingannya cepat. Nggak ada sunting-sunting, cepat-cepat dulu sekali gitu. Atau mungkin sudah, tapi saya belum pernah mengirimkan ke sini, jadi tapi ini dari redaktor yang baca ya memang proses penyuntingan cepat katanya gitu. Biaya publikasinya biasanya mahal karena itu tadi karena dia tujuannya mencari uang ya dan diminta saat baru submit. Kemudian halaman situsnya terlihat buruk atau jauh dari kesan profesional. Misalnya kalau kita masuk ke halaman jual mungkin ini ya bukan internasional yang itu tapi dia itu aja rapi bagus covernya bagus tapi cenderung memang kalau jurnal di luar tidak sophisticated kayak di Indonesia yang memang ada artistik gitu ya. Tapi di luar memang bisa kita cek itu rapi dia dan dia terlihat kok profesional dalam pengelolaannya walaupun simpel gitu kalau di luar itu punya simpel. Kemudian waktu penerbitannya tidak jelas, isinya berantakan, kadang kontennya tidak sinkron. Kok kayak gini sih tulisannya seperti itu. Kemudian terdapat kesalahan tata bahasanya masih ada. Ini kayaknya bukan ini. Jadi kita tuh agak kalau kita baca agak ngernit-ngernit tuh kening kita itu nah gitu. Tapi kita juga bisa melihat listnya di daftarnya nanti ada daftarnya gitu. Kemudian membahas banyak bidang ilmu biasanya. Kalau yang benar itu kan satu bidang ilmu bahasa Inggris ya bahasa Inggris, assessment ya assessment. Kemudian membahas cenderung itu. Tapi lebih luasnya tuh yang di bidang bahasa Inggris gitu. Bahasa Inggris aja, yang lain gitu. Kemudian bahayanya ya kehilangan reputasi, kehilangan anggaran, artikel tidak dipublikasikan, rawan plagiarisme, terus publikasi ketika dipakai tidak diakui oleh pemerintah. Ini jurnalnya abal-abal gitu, nggak diakui oleh pemerintah untuk kita naik pangkat ataupun apalagi untuk ke guru besar gitu. Jadi akhirnya ditolak lah gitu kan itu dan mengancam reputasi kita. Nah daftar jurnal predator ini nanti bisa lihat di sini di websitenya Dunia Dosen. Kemudian itu tentang jurnal predator sedikit banyaknya. Nah, sekarang cara registrasi ke jurnal ilmiah. Bapak Ibu masih ada di sini sama kita semua? Senang kelihatan nih. Masih, Bu. Ya. Oke. Kemudian cara registrasi ke jurnal ilmiah. Baik, kita coba lihat. Kita registrasi ke JOAL misalnya kayak gini. Di JOAL itu akan ada tombol halaman itu cari tombol register. Ya, pergi ke tombol register. Terus kemudian nanti kita lengkapi data. Di situ kan dia minta username-nya.
Terserah. Kalau saya tuh untuk jurnal semuanya saya username-nya sama, Wisma_Yunita. Passwordnya sama, jadi saya nggak pusing. Pokoknya semua tentang jurnal, registrasinya sama. Nah itu kemudian passwordnya misalnya Unip 05 misalnya gitu. Ya udah itu aja semua passwordnya semua untuk jurnal-jurnal. Kemudian di-repeat lagi, tulis ulang passwordnya. Kemudian centang saya bukan robot. Salutation ini manggilnya apa? Mr. K, Miss atau MS. Kalau saya biasanya pilihnya MS, Miss gitu ya. Jadi bukan lagi, karena memang tidak lagi Miss. Kalau Mrs kan saya kesannya lebih ke afiliasinya ke nggak independen, itu lebih kepada suami gitu. Jadi saya nggak ambil itu, jadi Miss itu independen menurut saya. Kemudian first name Wisma, itu di sini. Middle name ini kalau ibu bapak punya nama tengah, misalnya namanya 3, itu boleh. Nah saya enggak, cuma 2, jadi enggak isi middle name enggak apa-apa, karena dia juga tidak ada tanda asteriknya. Kalau ada tanda asterik ini berarti wajib diisi. Kemudian last name Yunita. Inisial jadi WY kalau saya isi di sini. WY. Kalau ibu ini Desi Putriana berarti DF gitu ya. Kemudian gendernya tinggal klik nanti male atau female. Nah, di gender ini jangan salah, cuma ada 2, male dan female. Jadi nggak ada yang in between gitu ya. Karena walaupun banyak manusia yang seperti itu saat ini, tapi tidak diakui di jurnal. Hanya male atau female. Afiliasi Universitas Bengkulu. Jadi walaupun nanti Bapak Ibu adalah student di UNIP, belum punya ini, tapi nanti afiliasinya tetap UNIP. Dan saya dengar juga, ini koreksi saya bila salah atau benar Prof, jadi kalau misalnya satu penelitian tesisnya dia, walaupun dia sudah tamat, nanti tetap boleh menggunakan afiliasi UNIP, dan karena datanya adalah bagian dari skripsi atau tesisnya di UNIP ya Prof ya. Nah, terus kemudian tergantung kebutuhan dia. ya, kebutuhan dia juga, tapi dia bisa juga menggunakan afiliasi sekolahnya, jadi boleh 2, tapi di bawah artikel biasanya dikasih tanda asterik lagi bahwa dia juga dosen di ini gitu, tapi mahasiswa di ini gitu, boleh gitu ya. Kemudian lengkapi data tadi sudah, kita ke phone number, fax ini nggak usah isi nggak apa-apa, phone number nggak usah masukin nggak apa-apa, mailing address, alamat rumah atau misalnya kalau UNIP tuh Jalan WR Supratman, Kandang Limun, Bengkulu gitu. Mailing itu ya bukan email ya, tapi alamat surat ya. Kemudian country pilih nanti Indonesia, department and rank, kalau departemennya mungkin dibikin English education apa namanya, jurusan bahasa dan seni ya, language and art department gitu. Nah ini bisa di sini. Kemudian konfirmasi ini working languages, di centangnya di sini ada send me a confirmation. Sebentar kayaknya listriknya sudah mau Oke. Konfirmasi kemudian boleh dicentang, kalau mau informasi tentang itu dikirimnya nanti ke email kita. Kemudian working language, bisa bahasa Indonesia atau English. Kalau misalnya mau dua-duanya ya centang aja dua-duanya, nggak masalah. Kalau saya biasanya mencentangnya yang English. Kemudian register as. Nah ini penting. Registernya kalau ibu cuma mau jadi penulis dan pembacanya, jadi centang hanya reader dengan author saja. Jangan centang reviewer. Kalau centang reviewer biasanya juga nanti susah, nggak boleh, ada kebatasan untuk menulis di artikel di jurnal itu. Jadi untuk Bapak Ibu nanti centangnya reader dan author saja. Yaitu klik register. Itu. Sudah, registrasinya gampang kan? Sebentar aja itu. Terus kita cara submit ke jurnal ilmiah. Oke. Nah, untuk submitnya itu pertama kan harus registrasi. Nah, tadi kan sudah diajarkan cara registrasinya, simple tadi itu sudah punya. Nanti juga kita akan dikirimin mereka email ke email kita itu bahwa Bapak Ibu sudah register, terima kasih sudah register di jurnal kami, ini password Ibu, ini username-nya katanya gitu. Nanti kalau misalnya lupa apa sih password saya kemarin, ya cek aja email lagi. Nah, nanti dia muncul, kadang-kadang kita lupa ya, dikirim ke email. Kemudian submit artikel, new submission. Nah, itu dia ada langkah-langkahnya. Itu ada 5 di sini. Starting the submission, kemudian uploading, entering the submission metadata, uploading supplementary files, dan confirming the submission sampai ke proses review, editing, pengaturan isu, publikasi.
jurnalnya. Ini, tapi ini detailnya sini. Tambahkan submit artikel. Klik di sini karena tadi kan sudah register. Kalau kita sudah register, pergi ke user home. Artinya itu adalah space kita, rumah kita di jurnal itu. Jadi kita register di tempat dia, kita punya space di tempat dia itu. Nah, itu namanya user home. Pergi ke sana, diklik di bagian home, tapi nanti cari yang user home. Nah, ini sudah jadi kan. Nanti kalau kita di sini ada author, dia ini kalau my account ini, oh profil nanti kalau misalnya mau diedit dan segala macam bisa di sini. Ini klik new submission. Ya, new submission, kemudian starting the submission. Nanti di sini dia kasih tahu ini loh langkah-langkahnya, upload, kemudian enter metadata, upload submission files yang tambahan gitu. Nah, kemudian di checklistnya dicek, cek centang sama. Ya. Submission checklist. Kemudian journal privacy. Comment for the editor, nggak usah, kalau misalnya baru-baru biarin aja, kosongin aja, nggak usah. Sudah tuh save and continue. Nah, save and continue, dia pergi ke sini, step 2. Uploading the submission. Nah, di upload ini dia kasih tahu to upload a manuscript to this journal, complete the following steps katanya. Kita komplitkan ini. Nah, nanti suruhnya masukkan filenya nanti di sini ya. Nah, ini masuk di sini. Pilih filenya apa, itu akan pergi ke komputer kita. Masuk situ sudah ada. Nanti klik upload. Nanti dia jadi seperti ini. Jadi file kita tuh langsung dikasih nama dengan sistemnya dia. Nah, ini original file name-nya adalah cara publikasi artikel jurnal ilmiah melalui OJS. Nah, itu dia jadi berubah jadi ini. Nah, itu jadi file kita ketika dalam metadata mereka. Kemudian, save lagi dan continue. Nah, sudah save dan continue, kita go to the next step. Entering the submission metadata. Ini harus hati-hati ya kalau untuk yang ngisi ini. Karena authors-nya itu harus diperhatikan. Yang pertama siapa? Karena akan akibatnya beda. Kalau misalnya ada Prof, saya, Bu Ira, gitu. Prof yang penulis pertamanya, maka nama Prof dulu, datanya yang dimasukkan, nanti emailnya. Nah, di sini kan ada nama sama seperti tadi afiliasinya. Bio ini nggak boleh, nggak diisi nggak apa-apa. Nah, itu satu. Nanti ada lagi yang kedua. Nanti akan ada yang namanya corresponding author. Siapa yang corresponding author di sana? Gitu ya. Terus kita isilah misalnya ketiga, ya isilah ketiga-tiganya itu. Email kita dimasukkan, data apalagi itu, misalnya kalau ada punya ORCID ID ya dimasukkan juga. Tuh. Apa ya? Lanjut, kayaknya something wrong with my camera. Sudah diisi metadatanya ketiga-tiganya. Kemudian kita di sini juga masukkan title. Nah, tinggal kita masukkan judul ini kita tadi apa. Ambil aja, tadi kan buka tuh artikel kita. Ambil judulnya, copy ke situ. Kemudian abstraknya, copy juga ke bagian ini. Nanti indexingnya ada keywords, kan bagian keyword di abstrak tuh ada juga masukkan ke sana. Language-nya pilih apa? English misalnya seperti itu. Udah isi, lanjut isi lagi, di-upload. Ya, sudah tadi diisi semua ini, di-upload. Upload ini sudah nanti masuk dia seperti ini. Nah, ini kita dapat, kalau, ini adalah untuk uploading, tadi save and continue, upload supplementary files, itu biasanya apakah kita misalnya punya instrumennya, mau dibagi dengan itu, atau punya lampiran. Boleh masukkan di sini, sama seperti tadi. Jadi pilih filenya, pergi ke laptop kita, di-upload. Nah, nanti save dan continue lagi. Nah, setelah itu confirming the submission, step terakhir kelima. Nah, di sini udah ada tuh. File kita tuh judulnya apa, ada kelihatan di sini submission file, berapa kilobyte-nya, size-nya, segala macam, kapan di-upload-nya. Nah, sudah selesai kita finish submission, klik di sini. Udah selesai submission-nya gitu. Nah, setelah melakukan 5 langkah submit tadi, kita selalu bisa mengecek status naskah kita. Ini kalau seperti ini kan contohnya nih,
awaiting assignment, berarti dia tuh menunggu penugasan dari kita ke dari jurnalnya ke reviewernya. Jadi kita tunggu saja. Nanti kalau cek lagi dia mungkin sudah berubah menjadi review tuh ya, under review seperti itu. Nah, nanti di sini kita kalau ngintip-ngintip apa yang terjadi dengan misalnya perkembangannya gimana, kita lihatnya di sini gitu ya. Itu caranya. Kemudian selanjutnya kita ikutilah proses reviewnya. Nanti mungkinnya sudah dikasihnya ke reviewer lain. Terus dia nanti akan balikan lagi. Nah, hasil reviewnya dikasih ke kita. Nanti kita kalau perlu diperbaiki, kita perbaiki lagi. Ada permintaan seperti kata Prof tadi, perbaiki ini sih, misalnya dia masih tinggi, nah perbaiki. Nanti baru masuk lagi proses editing, di-editing sama orang dapurnya jurnal itu, yang managing editor, yang layout dan segala macam, terus diatur isunya, sudah tuh akhirnya nanti artikel kita bisa dilihat atau dicek di jurnalnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi tidak terlalu rumit-rumit sih sebenarnya. Cuman memang harus mengerti, karena kalau tidak, apa ini isinya apa? Ini apa tadi, kayak misalnya inisial ini isinya apa? Ada sini isinya apa? Itu ada yang begitu. Jadi seperti itu prosesnya. Nah, saya pikir itu saja yang bisa saya share dengan Bapak Ibu pagi ini. Bapak Ibu bisa kontak saya di S2 Bahasa Inggris, ataupun di Bahasa. Ini emailnya, ini WhatsApp-nya, di Facebook ada juga, di Instagram. Tapi di Instagram nggak terlalu besar. Ya. Dan Bapak Ibu, saya kembali Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wisma. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Demikianlah acara kegiatan pelatihan penulisan artikel dunia nasional berbahasa Inggris